Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali Ngobras Goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim, kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati. Shalom Pak Pendeta Esra, saya mau bertanya tentang ini Pak. Dalam penjelasan Bapak mengenai doktrin Tritunggal, ada 2 kata Ibrani mengenai Esa. Yahid sama dengan benar-benar satu. Ehad sama dengan dari kumpulan yang adalah satu. Ulangan 6 ayat 4 itu menggunakan kata Esa atau Ehad. Berarti sekumpulan yang berarti satu. Menurut kepercayaan Kristen itu adalah Tritunggal. Pertanyaan saya, kenapa umat Yahudi hanya percaya kepada satu Allah dengan satu pribadi saja? Padahal ayat ini secara jelas memakai kata Ehad, ditambah lagi ayat Kejadian 1 ayat 26 yang memakai kata baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pada konsep ketuhanan, mohon penjelasannya Pak Pendeta. Menurut saya itu karena itu problem tafsir. Ya. Nah, ingat bahwa doktrin Allah Tritunggal itu dihasilkan dari suatu pemahaman terhadap wahyu yang lebih lengkap. Kita tahu bahwa Alkitab itu adalah wahyu Allah. Allah mewahyukan dirinya, kebenaran-kebenarannya melalui Alkitab. Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kita orang Kristen punya PL, punya PB. Maka kita bisa melihat gambaran tentang Allah itu secara lebih jelas. Karena kita punya lengkap perjanjian lama, perjanjian baru. Sedangkan orang Yahudi itu kan mereka tidak mengakui perjanjian baru kita. Maka mereka hanya punya perjanjian lama saja. Karena itu mereka tidak mendapatkan wahyu secara lengkap. Apalagi kita bisa lihat bahwa ada banyak hal di dalam perjanjian lama yang sebenarnya hanya bersifat bayang-bayang, tipologis. Ada tipe di sana, tapi antitipenya di perjanjian baru. Misalnya anak domba yang disembelih pada waktu Paskah. Itu sebenarnya hanyalah gambaran dari Yesus yang adalah anak domba Allah yang akan disembelih demi penebusan dosa. Nah, tetapi bagi kita orang Kristen, kita melihat gambaran tentang domba Paskah di PL, kita lihat kepada Yesus, maka kita mengerti, oh, begitu toh rancangan ilahi. Tapi pada waktu orang Yahudi yang hanya baca perjanjian lama dan hanya ketemu domba, dia tidak bisa mengerti dengan lebih baik konsep itu, dengan lebih jelas. Seperti kita yang telah memahami dalam perjanjian baru. Saya ambil contoh lain. Di dalam perjanjian lama, Allah itu kan Allah yang adil, ada Allah yang kasih. Nah, Allah yang adil, Allah yang menghukum dosa. Tapi Allah yang kasih itu Allah yang mengampuni dan memberi anugerah. Nah, konsep tentang keadilan Allah dan kekudusan Allah itu dinyatakan dalam perjanjian lama. Makanya kita bisa lihat orang salah Tuhan hukum orang, Tuhan bunuh orang, ya. Tetapi konsep perjanjian baru itu adalah Allah yang kasih dan pengampun. Nah, bagi kita orang Kristen, karena kita punya PL, kita melihat Allah itu adil, kita juga punya PB, Allah itu adalah Allah yang kasih, maka kita lihat dan menilai Allah secara lengkap dari kedua wahyu itu, PL dan PB, maka kita dapat berkesimpulan, Allah itu adil, tapi Allah juga kasih.
Tapi kalau orang hanya melihat PL, memang ada juga gambaran tentang kasih Allah. Tapi lebih dominan Allah yang adil, yang menghukum. Jadi nampaknya Allah kesannya adalah Allah kok kejam ya. Allah perjanjian lama itu lebih kejam dari Allah perjanjian baru. Padahal itu adalah babakan-babakan wahyu. Karena wahyu itu bersifat progresif. Allah memberikan wahyu bersifat progresif, artinya dia berikan sedikit, makin lama makin jelas. Setelah wahyu selesai, maka kita bisa menilai Allah, mengetahui Allah secara lebih komplit. Tapi kalau orang Yahudi hanya stop di perjanjian lama, bagaimana dia bisa mendapatkan gambaran tentang Allah yang lebih lengkap? Kita, orang Kristen, kita punya perjanjian lama, lalu kita punya perjanjian baru. Waktu kita membaca perjanjian baru, kita mendapati ada 3 pribadi yang sama-sama ilahi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kita bandingkan dengan perjanjian lama, bahwa perjanjian lama menekankan Allah itu esa. Allah itu esa. Tapi pada saat yang bersamaan di PB ada 3 pribadi yang mempunyai kualitas ilahi yang sama dan setara. Lalu kalau kita harus pakai PL dan PB, kita menafsirkan bersama-sama, jadi apa? Ya jadi Tritunggal. Nah, setelah kita memahami ini, maka kita baru melihat dalam perjanjian lama, ternyata Allah telah memberikan indikasi-indikasi di dalam perjanjian lama, bahwa di dalam dirinya yang esa, itu ada kejamakan-kejamakan tertentu. Misalnya Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 11 ayat 7, baiklah kita turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Kejadian 3 ayat 22, sesungguhnya manusia itu setelah menjadi seperti salah satu dari kita. Termasuk juga kita mulai menemukan, oh ternyata di balik kata ekad itu ada kemungkinan untuk menafsirkan bahwa keesaan Allah itu tidak mutlak. Karena kita sudah punya terang PB. Tapi bayangkan kalau orang perjanjian lama, dia hanya terima Allah itu esa, Allah itu esa, tanpa menemukan ada 3 pribadi atau pribadi lain yang setara atau sehakikat dan mempunyai kualitas ilahi yang sama dengan Allah Bapa. Maka mereka tidak bisa lari kepada doktrin Tritunggal kalau hanya baca perjanjian lama. Maka mereka akhirnya mulai menafsirkan. Ketika menemukan ada indikasi-indikasi kejamakan di dalam diri Allah, mereka dicegah untuk membuat tafsiran lain yang seolah-olah bertentangan dengan keesaan Allah. Karena itu, ketika bertemu dengan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dan ayat-ayat yang lain yang sudah saya sebutkan tadi, maupun juga kata ekad itu, maka mereka berusaha menafsirkan kata-kata itu supaya sejalan dengan konsep monoteisme mutlak. Sehingga akhirnya mereka menganggap bahwa oh, bentuk jamak di sana, ambil contoh Elohim saja ya. Nama Allah itu Eloah, tapi ada bentuk jamaknya Elohim. Ya, kalau dalam bahasa Inggris satu buku berarti book, tapi lebih dari satu buku jamak maka books. Nah, di dalam bahasa Ibrani Eloah itu satu Allah, tapi bentuk jamaknya Elohim. Nah, kalau kita sudah dalam terang perjanjian baru, maka kita mulai bertanya, kalau Allah itu tunggal mutlak, mengapa dia pakai Elohim ya? Harusnya Eloah saja. Kok bisa ada kejamakan di sana? Maka kita bisa mengartikan bahwa dari kata Elohim, kelihatannya ada kejamakan tertentu di dalam pribadi Allah yang esa. Tapi kalau orang Yahudi yang belum pernah ada konsep perjanjian baru seperti itu, maka begitu ketemu Elohim atau kata kita, kata kerja bentuk jamak, kata ganti bentuk jamak di dalam ayat-ayat perjanjian lama, maka mereka menafsirkan seturut dengan konsep monoteisme mutlak, sampai akhirnya mereka mengatakan bahwa kejamakan di sana bukan kejamakan secara quantity, tapi quality. Artinya bahwa Allah itu begitu besar, Allah itu begitu agung, sehingga untuk mengagungkan dia itu menggunakan bentuk jamak. Maka ini namanya plural of majesty, atau jamak kehormatan. Jadi dikatakan bahwa pada zaman itu, dalam budaya itu, kalau orang mau menyembah suatu dewa, dewanya cuma satu, tapi untuk menggambarkan kebesaran dan keagungan dewa itu, lalu dipakailah bentuk jamak seolah-olah dewanya ada banyak. Nah, begitulah konsep tentang plural of majesty, ya, majestaticus
pluralitas. Nah, karena itulah maka mengapa orang Kristen dengan terang perjanjian baru menemukan indikasi-indikasi dalam perjanjian lama tentang Allah Tritunggal. Tapi orang perjanjian lama tidak. Ya, contoh lain adalah ketika Yesaya melihat penampakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Di dalam kitab Wahyu juga muncul kudus, kudus, kudus. Bagi orang Kristen, kenapa ya kudus 3 kali ya? Apakah itu sesuatu kebetulan? Apakah ini berkaitan dengan ketiga pribadi itu? Makanya diciptakan lagu Suci, 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 holy, holy, holy. 3 kan? Ujungnya Allah Tritunggal, agung namanya. Dari sudut pandang Kristen, 3 kali holy, 3 kali suci, itu berkaitan dengan Tritunggal. Tapi orang Yahudi tentu saja mereka menafsirkan kudus, kudus, kudus itu pasti tidak mengarah kepada Allah Tritunggal. Karena mereka belum mendapatkan wahyu yang lengkap. Maka disinilah kita sebagai orang Kristen tuh kita harus bersyukur. Kita tuh lebih beruntung dari orang Yahudi. Dengan kata lain, ada wahyu yang lengkap perjanjian lama, perjanjian baru. Dan kita dapat semua. Sedangkan orang Yahudi dapat setengahnya saja. Karena setengah saja, jadi wajar kalau penafsiran mereka bukanlah penafsiran yang menggambarkan keseluruhan konsep kealahan sesuai dengan wahyu yang Allah sudah berikan. Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esra Soru terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esra Soru Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati.